Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter, sehat ya? Alhamdulillah. Dokter, mengenai tema kali ini ya, sehat di bulan Ramadan. Sebetulnya pengertian dari sehat itu seperti apa sih dok? Baik Mas Arif. Jadi kalau kita bicara tentang sehat, eh, kita mengacu pada WHO saja ya. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia, sehat itu adalah kondisi yang sempurna atau sejahtera gitu ya, baik secara fisik, mental, sosial ya, dan tidak hanya tercakup pada hanya tidak berpenyakit saja. Nah, itu jadi catatan penting di sini adalah bahwa fisik, mental, dan sosial itu mensupport seseorang untuk bisa dikatakan sehat. Makanya kalau di bahasa kita mungkin ada sehat jasmani, sehat rohani gitu ya. Dokter, mengenai sehat di bulan Ramadan ya, sebenarnya manfaat puasa bagi kesehatan itu sendiri apa dok? Iya, sebetulnya manfaat puasa secara kesehatan banyak diteliti oleh para ilmuwan kita, baik baik ilmuwan muslim dan non muslim ya, bahkan. Jadi fungsinya alhamdulillah cukup banyak ya. Yang sering kita mungkin ketahui, kita baca, kita dengarkan, yaitu salah satunya adalah detoksifikasi ya. Nah, ini menjadi hal yang penting karena mungkin selama di luar bulan Ramadan kita banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang di situ banyak kandungan-kandungan zat yang mungkin kita tidak butuhkan ya. Nah, disitulah momen puasa membersihkan begitu ya. Detoksifikasi. Ya, terus kemudian juga menjaga sesungguhnya imunitas kita. Karena di situ kan ada pola ya, ada pola kita disunahkan untuk sahur di akhir waktu, kemudian berbuka di awal waktu. Nah, itu dengan keteraturan itu akan menjaga kesinambungan dari metabolisme tubuh kita. Secara tidak langsung justru akan memperbaiki sistem metabolisme kita, dan di situ juga sistem imunitas kita. Jadi sebetulnya cukup kompleks ya, cukup banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dengan berpuasa ini. Dan syariat Islam ini luar biasa memang, bahwa dengan berpuasa ini insya Allah akan semakin sehat. Dan ini terbukti Mas Arif di di praktek kita itu ya, bahwa kita di primary healthcare atau dokter primer ini di bulan Ramadan ini alhamdulillah biasanya kunjungan pasien juga menurun gitu. Oh begitu dok ya? Ya, jadi menurun karena ya insya Allah semakin sehat gitu. Mudah-mudahan. Nah, jadi ini sebuah tren memang, bahwa dengan catatan yaitu tadi, bahwa kita melaksanakan ibadah ini sesuai dengan apa yang disyariatkan gitu ya. Nah, ekses kadang-kadang nanti setelah Ramadan mungkin ada yang berobat periksa kolesterol, asam urat dan yang lain, itu biasanya karena berlebihan gitu ya. Makanya itu catatan-catatan penting ketika kita bulan Ramadan, gimana menjaga agar tubuh kita tetap sehat gitu ya, sehingga nanti ketika setelah Ramadan pun kita masih juga tetap sehat gitu ya. Dan syariah setelah puasa Ramadan kan ada puasa Syawal ya. Sebetulnya itu juga menjembatani atau sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa masih berlanjut, tidak langsung gitu tidak hilang gitu ya. Secara syariat begitu sunnahnya, secara kesehatan juga manfaatnya pasti ada. Jadi tidak kaget juga sebetulnya. Sama sebagaimana disunahkannya puasa di bulan Sya'ban lebih sering gitu kan. Itu kan sebetulnya melatih sebelum ke bulan Ramadan. Pemanasannya dok ya. Ya, jadi tubuh kita tidak kaget gitu. Nanti setelah bulan Ramadan selesai ada puasa Syawal gitu ya. Nah, ini luar biasa syariat kita ini. Masya Allah. Nah, sebetulnya setelah itu nanti ada puasa Senin, Kamis, dan Yaumul Bid dan yang lain, itu kan masih banyak. Nah, konsumsi kalau misalnya kita berbicara mengenai puasa ya, ketika sahur, ketika buka, sebenarnya menu yang pas dok untuk kita tetap sehat juga bisa dikasihkan kiatnya dokter. Baik, jadi yang menjadi catatan pertama mungkin waktu dulu ya, bahwa waktu sahur itu sunahnya memang di akhir gitu ya, menjelang mau subuh gitu, tapi juga jangan mepet-mepet gitu ya. Nah, itu juga menjadi penting, jangan sampai kita sahur itu di dini hari misalnya. Karena ada orang yang mungkin berpikir sekalian saya tidak tidur kan, maksudnya malam nanti sahur dulu baru tidur gitu ya. Nah, ini juga tidak bagus kayak gini, karena kenapa sahur itu diletakkan di akhir, harapannya kalau mendekati subuh
ini secara analisis ya, seseorang tidak akan langsung tidur setelah makan sahur, pasti akan menunggu azan subuh, ini begitu ya. Iya. Nah, apalagi kalau hanya selisih beberapa menit. Nah, otomatis setelah sholat subuh, kalau kita misalkan laki-laki berjamaah di masjid, pasti ada beberapa saat kan, mungkin sekitar setengah jam lah gitu ya. Kalau kita sekarang langsung ikutin kajian bahkan sampai syuruk, itu sudah berapa waktu ya setelah kita makan sahur yang kita tidak langsung tidur. Karena itu menjadi catatan penting bahwa waktu ini juga sangat berpengaruh terkait apa yang kita konsumsi. Nah, kita tetap tidak langsung untuk tidur itu tadi. Beraktivitas dulu. Beraktivitas ya. Yang kedua berbuka ya. Ketika berbuka azan maghrib, maka kita disunahkan untuk segera membatalkan puasa kita dengan kurma misalkan, dengan minum air putih misalkan ya. Tidak kita tunda-tunda, meskipun ya kita mungkin masih kuat, nanti aja lah, nunggu sampai isya aja itu. Nah, kita langsung itu karena metabolisme kita akan semakin bagus seperti itu. Itu secara timing atau waktu. Iya. Kalau terkait dengan makanan, sebetulnya kembali ke kebiasaan ya, kebiasaan seseorang itu mengkonsumsi makanan apa, tapi setidaknya menjadi catatan penting yang menjadi kategorinya adalah apakah dia memang pasien sehat atau orang sehat atau orang yang mempunyai komorbid atau penyakit tertentu. Nah, tentu ini ada bedanya gitu ya. Kalau misalkan dia sehat, tidak ada penyakit apapun, tidak ada komorbid apapun, tentu dia akan lebih bebas untuk memilih menu, lebih leluasa, namun tetap tidak berlebihan catatannya. Terutama ketika makan sahur ini ya, tentu makanan-makanan yang itu terlalu berlemak, berminyak ya sebaiknya agak dikurangin gitu ya. Nah, lebih banyak sebetulnya mengkonsumsi buah-buahan. Nah, karena buah-buahan ini ada kandungan zat gula yang cukup bertahan lama di dalam tubuh kita, sehingga menjadi energi buat kita ketika kita berpuasa siang itu. Nah, terus kemudian kalau berbuka ya sunahnya memang langsung hal yang manis tadi ya, kurma itu ya, untuk menetralisir kekurangan zat gula di dalam tubuh kita dan minum air putih itu tadi. Nah, sama ketika berbuka puasa, kebiasaan kita yang langsung misalkan makan goreng-gorengan ya, es misalnya es gitu ya, misalkan sambal gitu ya, itu harusnya dipending mungkin setelah sholat maghrib gitu ya. Jadi ketika kita berpuasa teng azan itu jangan langsung seperti itu ya. Balas dendam biasanya. Nah, itu menjadi catatan. Nah, itu kondisi sehat misalnya. Kondisi yang sakit misalkan dia punya penyakit mah, diabetes, itu tentu ada pengecualian ya. Hal-hal apa saja yang harus dia konsumsi itu tentunya akan berbeda, terutama untuk yang punya penyakit mah ya, penyakit gastritis atau radang lambung, terutama di makan sahurnya ini betul-betul harus dijaga. Makanan-makanan yang kiranya menimbulkan iritasi di lambung ya harus dicegah, karena kan dengan durasi yang cukup lama antara subuh sampai maghrib ya, jangan sampai makanan yang kita konsumsi pada saat subuh itu nanti justru akan mengiritasi lambung kita jadi perih kan. Itu yang harus kita antisipasi. Terkadang gini dok, orang berpikir waktu sahur kita betul-betul banyak makan, banyak minum dengan harapan nanti biar siangnya nggak lemes kayak gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih dok cara yang aman kita seperti normal biasa gitu ya, sahur dengan pola dan juga ukuran yang mungkin juga normal begitu ya, tapi tetap bisa fit ketika siang harinya? Iya, sebetulnya kuncinya bukan di faktor berlebihannya ya. Ini yang perlu digarisbawahi, tapi kecukupan gizi atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah ini yang menjadi penting. Yang pertama tentu cairan ya. Nah, karena selama kita berpuasa kan kita tidak minum, sehingga kita menjaga agar cairan di dalam tubuh kita memadai atau cukup. Makanya banyak mengkonsumsi air putih itu tadi. Bukan mengkonsumsi kopi misalkan ya, bukan berarti kopi itu tidak baik, tidak. Kopi baik, tapi dalam konteks ini air putih pada saat sahur itu akan lebih diutamakan gitu ya, lebih baik. Nah, terus dari sisi makanan misalkan, bukan berarti nasinya berlebihan, tidak, secukupnya. Bagaimana kita mengkonsumsi pada biasanya gitu. Terus kemudian lauk pauknya misalkan ikan atau mungkin
sayuran itu. Makanya tadi saya lebih tekankan banyakin buahnya gitu. Bahkan kurma juga akan sangat membantu. Sangat membantu dok ya. Ada apa? Zat gulanya, kemudian ada seratnya, kemudian ada airnya di situ. Itu sangat menjaga sekali bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu kita akan tercukupi dengan zat-zat itu. Sama seperti berbuka juga sama. Jadi intinya tidak berlebihan untuk mengkonsumsi yang kita mau gitu ya, tapi yang sebetulnya yang kita butuhkan. Lebih ke kandungan nutrisinya seperti itu dok ya. Nah dok, di samping terkait biar kita fit kan, sahur juga ini tetap kita jalankan, termasuk juga olahraga dok ya di tengah puasa. Sebenarnya aman gak sih olahraga di saat puasa? Olahraga konteksnya adalah mungkin exercise ringan ya. Jadi bukan olahraga yang berat kita lakukan pada saat di luar Ramadan ya. Misalkan kayak futsal, terus sepedahan misalkan gitu ya. Angkat beban. Nah, itu saya kira juga terlalu berlebihan dan akhirnya menguras energi kita. Yang bisa kita lakukan ya stretching ya, pemanasan, terus kemudian exercise ringan. Kalau menjelang nanti mau berbuka misalkan 1 jam kah, atau mungkin ya sekitaran segitu, kita mungkin bisa agak lebih exercise lebih sedang gitu ya, di sekitaran rumah. Itu insya Allah masih nggak masalah gitu ya. Nah itu kalau kita punya sepeda statis atau treadmill di rumah itu juga bisa kita lakukan. Kan kita bisa setting berapa kecepatan yang kita inginkan sehingga kita tidak terlalu berat gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada ya cukup jogging yang sifatnya ringan, yang mungkin 1 jam menjelang berbuka itu tadi akan lebih baik gitu. Itu waktu yang baik dok ya kalau olahraga untuk mengantisipasi biar tidak terjadi capean atau dehidrasi nanti. Karena tujuannya kan kita lebih mengutamakan hal yang wajibnya, puasanya kan begitu ya. Betul. Sementara exercise itu atau olahraga itu kan hanya tambahan ketika kita ingin tubuh kita semakin fit begitu ya. Kemudian ada juga nih ya masyarakat yang kemudian memilih biar fit selama puasa, ini juga mereka menambah multivitamin dan lain sebagainya kayak herbal juga gitu kan. Nah sebenarnya untuk hal-hal kayak gitu perlu nggak sih dok? Prinsipnya sih boleh, silakan saja. Namun garis bawahnya ketika kandungan makanan atau minuman yang kita konsumsi secara alami itu cukup, sudah mencukupi gitu? Tidak diperlukan. Jadi misalkan kita makanannya cukup gitu ya, kita makan buah-buahan juga, sayuran juga, minum air putih juga cukup banyak. Jadi tidak terlalu diperlukan multivitamin itu. Nah, tapi untuk kondisi tertentu mungkin ketika kita mungkin selera makannya agak menurun, terus kemudian ada juga mungkin aktivitas di kantor mungkin kita agak banyak nih ya, banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan sehingga kita membutuhkan energi dari multivitamin itu ya silakan masalah. Boleh-boleh saja dok ya. Termasuk herbal saya kira yang paling menjadi catatan penting kita madu gitu ya. Sesuai sunnah. Ya itu sangat dianjurkan sekali gitu ya untuk kita bisa konsumsi gitu. Iya. Termasuk juga ini dok, misalnya nih ketika dia terbiasa minum obat rutin, kan ada ya orang-orang yang terbiasa dengan obat rutin kayak gitu. Nah ketika puasa seperti apa ya mengatur, kan kadang harus dimakan di 3 kali sehari kayak gitu kan? Ya jadi terkait obat ini Mas Arif, saya mencoba membagi dulu bahwa ada mengenai dosis ya. Dosis ini tergantung dari dokter yang merawat si pasien itu tadi, dan tergantung diagnosanya apa. Tinggal nanti diatur apakah diminumnya di saat sahur atau di saat berbuka di maghrib gitu ya. Saya ambil contoh misalkan obat hipertensi gitu ya, itu bisa jadi ada yang single dose atau 1 dosis. Nah itu tinggal diatur aja mau malam tetap malam atau pagi pada saat sahur misalkan gitu. Yang agak beda mungkin obat diabetes ya, karena ada yang diminum sebelum makan dan ada yang setelah makan. Nah itu yang agak membedakan itu ya. Nanti tergantung kondisi masing-masing pasien dan dokter yang merawat itu. Nah menjadi agak sedikit tambahan adalah mengenai
mungkin ya obat-obat apa saja yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Kita pelajari dalam fikih kedokteran kontemporer, dan ini banyak yang ditanyakan oleh pasien-pasien kita. Yaitu yang pertama mungkin kita bagi ada obat yang sifatnya nebulasi. Mungkin sahabat voice tahu kalau di rumah sakit atau di klinik di ruang IGD pasien asma baik anak-anak ataupun dewasa terkadang dinebulasi ya, diuap bahasanya begitu. Apakah itu membatalkan begitu ya? Nah, itu termasuk nanti ada inhaler ya, semprot ya, yang semprot. termasuk juga yang disedot gitu. Ya betul, disedot. Nah, itu nanti ulama membagi hal itu. Ketika itu yang tadi nebulasi sifatnya hanya uap yang dihirup di hidung, maka insya Allah itu tidak membatalkan puasa, karena kaidahnya tidak masuk di dalam lambung ya. Tidak masuk ke dalam pencernaan dan tidak mengenyangkan gitu ya. Intinya tidak masuk di dalam lambung. Nah, ketika yang semprot di mulut ada obat yang seperti itu dan dia bentuknya mungkin seperti serbuk gitu ya. Nah, itu yang ketika masuk ke lambung maka itu yang membatalkan. Tidak boleh ya. Nah, terus kemudian ada obat yang untuk jantung itu sublingual ya, ditaruh di bawah lidah sehingga obat itu langsung hancur terserap gitu ya. Di sini pun ada perbedaan pendapat bahwa apakah obat itu ketika diserap oleh tubuh dia langsung menuju ke organnya, dalam hal ini adalah organ jantung lewat pembuluh darah, atau dia lewat tenggorokan kemudian turun juga ke lambung. Nah, ketika itu yang pertama tadi dia langsung ke jantung, insya Allah itu tidak membatalkan ya. Terus kemudian ada obatan, kalau pil pasti ya membatalkan karena itu ditelan gitu ya. Nah, terus ada suntikan. Nah, suntikan sering lagi ditanya. Cukup viral ya mengenai vaksinasi di bulan Ramadan bagaimana gitu ya. Nah, betul dok. Nah, insya Allah itu tidak membatalkan karena itu vaksinasi yang sifatnya intramuskular atau bahkan ada yang subkutan, tidak langsung ke pembuluh darah dan tidak ada kaitannya dengan asupan makanan itu tadi. Berbeda dengan infus, cairan infus gitu ya yang dimasukkan ke pembuluh darah dan kandungannya di situ adalah memang nutrisi atau pengganti makanan gitu ya. Pengganti makanan itu yang membatalkan. Bagaimana juga suntikan jika itu berisi tentang vitamin, yang suntik vitamin B kompleks atau vitamin C ya, itu juga akan membatalkan puasa. Nah, itu yang mungkin perlu ya diketahui oleh sahabat voice bahwa ketika sakit tertentu harus melakukan apa dan harus menanyakan ke dokternya sehingga sakitnya bisa tertangani, ibadah puasanya juga bisa ada solusi gitu ya. Kalau memang itu tidak membatalkan, kenapa harus dibatalkan maksudnya gitu. Kan sayang gitu ya. Iya, sayang banget itu. Kalau enggak tahu hal-hal ini kan sayang begitu. Sudah berjalan, apalagi kalau misalkan itu datangnya pas asar gitu kan. Sudah puasa dari subuh sampai asar gitu ya. Hanya karena enggak tahu misalkan begitu. Iya. Sangat disayangkan. Mubazir dari pagi udah ngejaga ya. Ya. Gitu. Dokter tadi sempat disinggung terkait vaksinasi. Boleh kan ya untuk saat ini orang yang melakukan vaksin di tengah puasa. Nah, persiapannya dok agar proses vaksinasi itu juga berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kondisi puasa kita seperti apa secara kesehatan? Ya, konteksnya intinya bahwa zat atau vaksinasinya itu insya Allah tidak membatalkan puasanya. Teknisnya pun juga sama. Yang nanti perlu di-prepare adalah dalam hal, karena proses vaksinasi ini kan bukan proses yang singkat ya. Iya. Jadi sebagaimana kita ketahui ada 4 meja gitu ya. Di situ ada tahapan-tahapannya, sehingga mungkin membutuhkan waktu bisa jadi paling cepat sekitar 60 menit gitu ya. 1 jaman ya? 1 jaman, karena di meja terakhir kan harus ada observasi 30 menit. Nah, belum nanti kalau mungkin antrian. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Jadi lebih ke kondisi ya. Kondisi yang di luar secara medis, dalam arti kalau vaksinnya insya Allah sudah masalah gitu ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi itu tadi, sehingga harus dipersiapkan, mungkin cari tempat vaksin yang mungkin ruangannya tertutup ya, tidak langsung kena matahari agar kita tidak dehidrasi atau tidak kelelahan gitu ketika kita menunggu. Nah, terus kemudian mengenai makanan atau minuman yang
kita konsumsi Ya. itu sebetulnya sama saja itu ya, mau puasa atau tidak puasa untuk pada Hmm. saat vaksinasi insya Allah sih tidak ada bedanya gitu. Gak ada bedanya ya, Dok, Cuman ya? persiapan dari sisi itu tadi aja, Hmm. agar waktu yang kita Antisipasinya ya. antisipasi, yang kondisi-kondisi itu yang kita mungkin prepare ya. Hmm. Kemudian terkait misalnya ini ada saudara kita yang saat ini juga terkait paparan COVID-19, Dok, ya. Mereka positif secara medisnya terkonfirmasi positif, itu sebenarnya aman nggak sih, Dok, untuk tetap berpuasa? Karena kan kalau kita ngelihat dari arahan MUI juga boleh tidak berpuasa gitu. Kalau Ya, secara ya. medis seperti apa, Dok? Ya itu sebetulnya kaedahnya sama seperti kaedah sakit ya. Jadi kalau di dalam fikih kedokteran kontemporer juga kita membagi seseorang itu menjadi 2 golongan besar. Yang pertama yaitu orang sakit yang permanen, jadi terus menerus. Saya ambil contoh seperti orang yang gagal ginjal gitu, atau orang yang stroke misalkan. Pada pasien-pasien seperti ini kan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, bahkan menggantinya cukup dengan membayar fidyah, bukan mengkodok gitu. Karena saat ini saja sudah gagal ginjal gitu ya, Iya. stroke, tahun depan belum tentu bisa membaik karena dengan kondisi penyakitnya yang permanen. Dok, ya. Itu golongan yang pertama ya. Golongan yang kedua adalah golongan yang sakitnya itu temporary atau bukan permanen gitu. Nah, pada kondisi ini tetap bisa berpuasa, atau mungkin ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak berpuasa dengan mengkodok. Nah, kita bagi menjadi 3 golongan kecil. Yang pertama yaitu golongan di mana sakitnya itu tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Jadi ada 2 hal di sini ya, tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Contohnya misalkan batuk pilek biasa, gatal-gatal gitu ya, sakit mata, sakit telinga gitu ya. Itu kan tidak memberatkan si pasien, tidak terkait dengan puasanya langsung dan tidak membahayakan, maka tetap berpuasa gitu kan. Ketika golongan yang kedua ini yaitu yang memberatkan tapi tidak membahayakan. Kalau yang tadi pertama tidak dua-duanya ya, tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Kalau yang kedua ini memberatkan tapi tidak membahayakan. Dalam arti dia cukup memberatkan ketika dia mengalami sakit itu ketika berpuasa, namun dia tidak membahayakan karena tidak mengancam jiwanya. Ambil contoh misalkan diare tanpa dehidrasi, buang-buang air gitu ya. Tapi dia masih tahan, mungkin frekuensinya hanya 2-3 kali sehari ya, tidak lebih dari 5 kali gitu ya, sehingga dia tidak lemas gitu ya. Terus kemudian demam, tapi demamnya mungkin subfebris atau hangat-hangat kuku gitu ya, tidak sampai demam tinggi. Ini kondisi mungkin dia agak, dengan sakitnya memang agak berat gitu ya, tapi tidak membahayakan, maka ini tetap diperbolehkan untuk berpuasa. Aman, Dok, insya Ya, Allah. insya Allah aman. Nah, yang ketiga yang memberatkan dan membahayakan, nah ini ada rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa dengan diganti kodok ya, diganti kodok karena ini kan sifatnya sakit temporary. Ambil contoh misalkan diare dengan dehidrasi, lemas, tipes, panas tinggi, mual, muntah berlebihan. Nah itu kan kalau dibiarkan ya membahayakan kan begitu ya. Nah ini juga boleh untuk dia membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, tapi dia mengganti pada hari lain setelah bulan Ramadan. Nah, mengenai COVID ini masuk di mana kan gitu ya. Sama sebetulnya. Ini dimasukkan di dalam kategori mana? Karena COVID itu sendiri kan ada yang asimptomatik, yang tidak bergejala, tapi hasil PCR-nya positif. Nah, itu ya puasa saja, kan tidak ada kaitannya dengan fisiknya gitu kan. Nggak ada masalah ya, nggak masalah ya. Terus kemudian ada yang mungkin gejalanya ringan, nah, tapi dia masih bisa segala macam ya, dia nggak apa-apa puasa gitu kan. Tapi kalau ada yang gejala sedang, apalagi yang berat sudah dirawat di rumah sakit, ya pasti ada rukhsah di situ kan. Betul. Ada keringanan sehingga dia tidak perlu puasa, tapi kaidahnya kodok kan gitu. Karena bukan sakit yang permanen. Kecuali yang mungkin masuk ke ICU, tapi kalau ketika nanti sembuh ya dia pasti akan mengkodok juga gitu ya, karena bukan yang permanen gitu. Itu mungkin jawabannya. Jadi tetap mengacu pada kaidah umumnya, masuk dalam kategori mana, sehingga nanti ketika ada penyakit-penyakit baru ya tinggal disesuaikan aja dia masuk di kategori yang mana. Dokter sering nih ibu-ibu ya terutama pada nanya, sebenarnya kalau orang hamil itu aman nggak sih berpuasa?
Seperti apa dok? Iya, baik, makasih Mas Arif. Orang hamil biasanya digabungkan dengan orang yang menyusui. Menyusui, Ibu betul. yang menyusui. Iya. Nah itu nanti memang di syariah sudah ada apa namanya kaidahnya ya. Apakah itu masih ada khilaf, apakah itu cukup membayar fidyah ataupun qada ya. Nah, namun pada prinsipnya ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak berpuasa. Itu menjadi catatan ya bagi seorang muslimah bahwa ada rukhsah itu. Nah, mengenai mana kondisi-kondisi mana misalkan yang lebih diutamakan, kembali ke individu masing-masing. Oh, tergantung orangnya dok Ya, jadi misalkan kalau dia kan di syariah pun kan ada batasannya, ketika dia takut mengancam jiwa si bayinya misalkan, maka diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa itu pada ibu hamil gitu ya. Termasuk ketika menyusui, misalkan masih mungkin bayi yang 1 bulan atau hitungan hari misalkan, yang sangat diperlukan ASI, dan itu menjadi makanan pokok bagi si bayi, maka itu menjadi rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, misalkan nih tetap mau pengen berpuasa karena merasa kuat misalnya, ya misalkan begitu ya, mau tetap dicoba dulu gitu ya, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kita mempertimbangkan bahwa si ibu tadi harus berkonsultasi dengan dokternya, dokter muslimah yang mungkin nanti bisa diperiksa lebih jauh, sehingga nanti bisa diperkirakan apakah ini hamilnya hamil trimester berapa, trimester awal, trimester kedua atau trimester ketiga ya, karena nanti ada bedanya. Kalau misalkan trimester awal kan masih ada resiko-resiko ya, terjadinya keguguran misalkan, karena masih, dan record atau riwayat si ibu juga penting. Apalagi misalkan ini hamil anak pertama, atau mungkin ini hamil yang beresiko ya, karena mungkin sebelumnya sering keguguran, ini tentu berbeda, karena makanya sebetulnya terapi itu individualistik ya. Nah, sehingga bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain, melihat kondisi masing-masing itu. Nah, trimester yang aman ya trimester kedua di pertengahan, itu yang aman gitu ya. Karena di trimester ketiga juga agak berisiko ketika nanti mempengaruhi cairan ibunya, akhirnya cairan ketubannya ya, terus kemudian proses itu tadi gerakan si janin itu juga mempengaruhi. Nah, yang paling aman memang di trimester kedua di pertengahan, itu lebih aman untuk berpuasa. Itu pun juga harus dicatat mengenai pada saat berbuka ya, kandungannya harus sangat mencukupi dan lebih daripada orang yang umum ya, orang lain gitu yang tidak hamil gitu. Ini menjadi satu catatan. Mungkin susu hamil susu yang diperlukan itu sangat membantu, mendukung ya, di luar makanan-makanan yang mungkin kandungan proteinnya tinggi ya, ikan dan segala macam. Terus kemudian untuk yang menyusui juga sama gitu ya, ketika memang itu yang anak bayi yang mungkin masih di bawah 6 bulan tentu berbeda dengan di atas 6 bulan, karena kalau bayinya sudah di atas 6 bulan sudah ada makanan pendamping ASI, nah itu tentu berbeda. Si ibu mungkin akan bisa lebih untuk berpuasa gitu ya. Tapi kalau di bawah 6 bulan yang full ingin memberikan ASI eksklusif ya, dan makanan pokok bagi bayi yang terbaik memang adalah ASI, dan kualitas ASI memang dipengaruhi dari makanan si ibu ya. Kalau saya sebut misalkan kekentalan ASINya misalkan ya, nah itu juga dipengaruhi oleh memang makanan yang dikonsumsi gitu. Nah ini menjadi pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Misalkan mau tetap diusahakan berpuasa, ya tentu makanannya juga harus disupport sedemikian rupa sehingga kandungan ASINya harus berkualitas. Gitu. Jadi tetap terpenuhi ya apa yang dibutuhkan tubuhnya pada saat itu. Nah dokter, terkait puasa sehat ya, di tengah pandemi saat ini kita juga tentunya pengen mengoptimalkan ibadah-ibadah puasa ya, yang mendukung maksudnya ketika hal ini terjadi, seperti misalnya tarawih kayak gitu kan. Nah tarawih sebenarnya kalau saat ini kita lakukan di masjid, langkah-langkah apa dok agar tetap kita bisa sehat juga gitu? Ya baik, jadi alhamdulillah kita bersyukur sama Allah bahwa kondisi tahun ini, Ramadan ini, kita sedikit bisa menikmati ya ibadah bulan suci Ramadan ini dengan lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan tahun yang lalu. Alhamdulillah ya. Meskipun dengan catatan dok ya. Ya, tapi kita syukuri lah Mas Arif ya, kita syukuri karena
suasananya pun agak berbeda sudah kan. Masya Kalau yang Allah. tahun lalu mungkin kita sunyi senyap Di gitu ya, rumah. azan aja mungkin juga ada yang terdengar tidak terdengar gitu ya. Iya, Allah Ini Akbar. alhamdulillah kita sangat bersyukur sama Allah gitu ya. Nah, tidak hanya sholat tarawih saya kira ya, sholat fardu Wajib. 5 waktu sudah di masjid gitu ya. Terus kemudian kajian-kajian juga sudah cukup Terbuka. banyak ya, meskipun ada batasan 50% dengan berjarak itu ya. Bahkan iktikaf pun nanti juga insya Allah diperbolehkan dengan pembatasan. Nah, tentu ibadah-ibadah ini adalah suatu semangat kita untuk kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, karena di bulan suci Ramadan ini kan bulan yang luar biasa gitu ya. Iya. Namun tentu kita harus menjaga, terlebih di kondisi pandemi saat ini ya. Maka catatan yang paling penting adalah tetap patuh pada protokol kesehatan. Meskipun sudah divaksin ya. Iya. Saya beri catatan meskipun sudah divaksin. Karena masih banyak yang kadang-kadang menyepelekan ya. Oh, saya sudah divaksin kok, akhirnya tidak pakai masker gitu ya. Nah, ini Padahal juga harusnya tetap beda kayak gitu. tetap. Oh iya. Vaksin itu kan 60-65% Persentase ininya. ya, persentase untuk efektivitasnya ya. Nah, itu pun ketika misalkan teknisnya semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kembali ke tadi ibadah-ibadah itu, maka protokol kesehatan kita harus jaga di era pandemi ini. Yang kedua, kita tetap harus menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi, karena tentu di kondisi saat ini kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat, tidak mudah sakit, terutama radang gitu ya, radang tenggorokan karena mungkin Gorengannya kebanyakan, banyak. gorengan dan minum es gitu ya. Ini harus kita jaga. Terus yang catatan yang terakhir yaitu mungkin ketika kita berada di masjid yang mungkin ber-AC, itu juga kita bisa menyesuaikan tubuh kita. Ketika kita memang merasa tidak kuat atau tidak kurang nyaman dengan suhu dingin itu ya kita sholat di serambinya misalkan. Itu kan kita bisa memilih kan. Atau pas kajian kita juga bisa ke serambinya. Menyesuaikan dok ya. Kita jangan memaksakan tubuh kita dengan kondisi orang lain gitu ya. Ini pakai AC cukup dingin, kita berjamaah dari mungkin sebelum iqomah sampai selesai, itu mungkin membutuhkan waktu setengah jam gitu ya. Nah, itu kan ketika kita berada di ruangan yang cukup dingin ya tentu sangat beresiko ketika misalkan daya tahan tubuh kita tidak kuat. Nah, nanti khawatir malah setelah itu sakit gitu. Nah, ini menjadi pilihan ya. Yang penting kita tetap bisa berjamaah di masjid, tetap bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain ya, tilawah ataupun kajian ataupun iktikaf ataupun tarawih itu tadi ya. Kita bisa memilih kan di ruangan mana atau di lokasi mana begitu ya. Betul. Dan sekali lagi tetap menjaga protokol kesehatan yang paling utama adalah masker itu tadi. Ya, ini penting ya sahabat Voice untuk kita catat bersama. Prokes tetap harus betul-betul dikedepankan ketika kita ingin mengoptimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dokter, sedikit keluar dari tema ya. Ini berkaitan dengan aktivitas dokter di Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Islam Terpadu ya, YPITB. Sejak kapan dok mengenal YPITB hingga saat ini? YPITB alhamdulillah mungkin sudah cukup lumayan lama mas. Ya, insya Allah sih sekitar 7 atau 8 tahun ya. 7 atau 8 tahunan berjalan. Tapi masuk di membantu di kepengurusan itu mungkin ya sekitar 3 atau 4 tahun. 3-4 tahun ya. Nah, kebetulan anak saya juga sekolah di sini. Dari sini juga akhirnya mengenal dengan guru, dengan karyawan, dengan pengurus-pengurus yang lain. Dan alhamdulillah bisa memberikan sumbangsih ilmu kita ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi yang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Di mana YPITB mengajak untuk bergabung ya, kenapa tidak, insya Allah begitu. Dan ketika ada radio ya insya Allah lah. Jadi kita mencoba untuk berperan aktif untuk membantu sebagaimana kita bisa gitu ya, maupun terutama di bidang kesehatan terutama ya. Karena tentu visi misi kita di yayasan itu salah satunya kan di situ ada komponen kesehatan. Ya kan? Jadi berakhlak mulia, cerdas dan kuat gitu ya. Jadi tidak hanya
ilmu pengetahuan sains maupun agama, tapi juga kesehatan di situ penting. Dan saya kira peranan itu yang saya coba masuk untuk apa istilahnya memberikan hal yang positif terkait dengan hal kesehatan tersebut. Selain tadi berdasarkan apa ya, keyakinan dokter bahwa orang yang bermanfaat adalah yang, maksudnya orang yang terbaik adalah yang lebih bermanfaat kepada orang lain gitu ya. Motivasi yang lainnya dok ketika Anda mau terlibat di PITB? Yang paling utama memang itu, dan itu ada hal yang menarik Mas, ketika saya pendidikan S2, tesis saya tidak jauh beda dengan hal itu juga. Dan moto utamanya memang khairun nas anfa'uhum linnas. Dan alhamdulillah itu mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu ya, ketika saya melakukan hal itu. Nah sekarang alhamdulillah bisa membantu beberapa lembaga ataupun yayasan yang memang membutuhkan gitu. Jadi apa namanya, tidak hanya YPATB ya? Ya gitu. Itu Masya saya Allah. syukurin sebagai bentuk apa ya, mungkin amal jariah saya gitu ya. Karena tentu kita semaksimal mungkin bisa beramal begitu ya, tidak hanya dengan fisik kita, harta kita, tapi mungkin dengan ilmu kita juga. Masya Allah. Nah itu yang mungkin saya syukurin ada kesempatan itu untuk bisa beramal jariah. Tentunya juga memperluas hubungan kita dengan hablum minanas ya. Jadi ketika kita membantu beberapa pihak kan kita otomatis lebih banyak kenalan, lebih banyak relationship gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang juga baik gitu ya. Tidak khawatir dok waktu dengan keluarga berkurang gitu? Alhamdulillah istri dan anak-anak cukup mensupport. Yang penting kita bisa mengatur memang Mas ya, dari beberapa activity kita ya sebagai seorang dokter di klinik, maupun kemudian aktivitas kita sebagai seorang orang tua, sebagai orang ayah maupun seorang suami juga harus adil dalam membagi waktu itu. Begitu juga dengan mungkin kegiatan-kegiatan ekstra kita ya, Sosial di luar. sosial yang kita memberikan sumbangsih ke lembaga-lembaga atau yayasan itu. Yang penting adalah efektivitasnya ya. Dan membantu itu kan tidak terkadang harus hadir ya. Mungkin fisik kita tidak hadir, tapi ide, gagasan, konsep, pikiran kita ikut menghadiri. Nah itu kan juga penting. Jadi hal itu, apalagi di era saat ini kan, era sosial media, era teknologi, itu nggak harus ketemu langsung. Gitu. Jadi itu meeting nggak harus ketemu sekarang, apalagi dengan pandemi ini mengajarkan kita luar biasa. Sekolah Hikmahnya, aja dok, masih online gitu ya. Masya Allah ya. Nah ini hal yang bahwa kontribusi yang kita berikan itu tidak harus dengan fisik kehadiran kita gitu. Baik dokter, sebenarnya goal terbesar dalam hidup dokter itu apa? Kalau kita bicara teori Maslow, psikologi Maslow, sebetulnya pada level kelima yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Jadi di mana kita bisa bermanfaat untuk orang lain tadi, sama ya, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Tapi sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, menjaga agar keluarga kita dibebaskan dari api neraka. Masya Sehingga Allah. kita berusaha semaksimal mungkin agar menjaga keluarga kita bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang paling utama. Jadi kalau masalah rezeki, bicara masalah yang lain itu sebetulnya kan supporting aja ya. Jadi mendukung untuk semua itu sehingga bisa melangkah ke tujuan utama akhir kita itu apa gitu kan. Tentu ya menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Menuju situ tentu perlu adanya suatu ikhtiar atau usaha-usaha yang harus kita lakukan. Masya Allah. Insya Allah begitu. Masya Allah, ini tentunya membuat kita adem ya di siang hari ini. Kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi dokter Amin sampaikan. Terakhir dok ya, terkait pesan hikmah kepada sahabat Voice semua agar tetap bisa menjaga pelayanan sehat di tengah puasa pandemi saat ini. Baik, makasih Mas Arif, sahabat Voice yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup di talkshow kita Inspirasi pada siang hari ini, yang paling utama untuk sahabat Voice adalah kondisi pandemi ini adalah kondisi yang kita belum bisa prediksi sampai kapan. Meskipun pemerintah
atau dunia ya sudah berikhtiar semaksimal mungkin dengan adanya vaksinasi. Dan kita wajib mensupport atau mendukung ini selama vaksinnya insya Allah halal dan suci gitu ya, dan aman gitu ya secara kesehatan. Selain itu juga kita harus taat pada ulil amri kita, pemimpin dok ya, kita Allah wa itu Rasul wa ulil amri minkum ya. Bahwa ketika ulil amri kita memberikan hal yang baik, contoh misalkan ada protokol kesehatan yang dulu 3M sekarang jadi 5M, insya Allah itu menjadi kebaikan kita bersama. Kita harus belajar, seorang muslim juga harus belajar dari momen-momen yang sebelumnya. Ketika momen tahun lalu, akhir tahun yang mulai sempat turun trennya, saya ingat betul ketika sekolah-sekolah sudah mau akan membuka sekolah offline-nya ya, kuesioner sudah mulai dipersiapkan ya, kita sebagai tenaga kesehatan sudah dimintain sarannya bagaimana. Qadarullah pandemi naik lagi. Januari Februari begitu melonjak drastis berpuluh-puluh kali lipat kasus ya. Itu hal yang menjadi pelajaran kita bersama, sehingga ketika Allah sekarang memberikan kondisi saat ini sudah alhamdulillah cukup baik, kita bisa beribadah di masjid cukup nyaman, maka kita harus menjaga ini. Insya Allah. Jangan lupa akan protokol kesehatan itu tadi. Terakhir terkait dengan kesehatan, maksudnya menjaga kondisi kesehatan kita, konsumsi makanan dan minuman yang sekiranya memang tidak berlebihan namun cukup untuk kebutuhan tubuh kita. Sekali lagi bahwa itu individualistik karena setiap orang mungkin berbeda-beda kebutuhannya. Ada orang yang sehat, ada orang yang memiliki komorbid, tentu itu berbeda-beda. Ada usia yang masih muda, ada yang lansia, tentu beda-beda semuanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini menjadi ibadah yang lebih baik ya daripada tahun-tahun sebelumnya, dan menjadikan kita adalah insan yang bertakwa kepada Allah, karena hasil akhirnya adalah sebetulnya adalah menjadi manusia yang bertakwa. Insya Allah. Amin. Insya Allah begitu ya. Amin. Dan sahabat Voice, Masya Allah ya, ini banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari inspirasi di siang hari ini, pertama dengan Dr. Erwin Baskoro. Dokter, terima kasih banyak waktunya di tengah kesibukannya meluangkan ke studio Voice FM. Masya Allah. Syukran, jazakallah khair. Mudah-mudahan jadi amal soleh dokter ya, Insya Allah. Dan sahabat Voice, tidak terasa juga ya kita harus akhiri inspirasi di siang hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Anda semua yang sudah atensi dari awal program ya. Jazakumullah khairan katsira, dan mohon maaf untuk kekurangannya. Saya Arif Laka dan juga narasumber saya Dr. Erwin Baskoro mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita tutup inspirasi siang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat di dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.